Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi Udara amal malam itu jariah. begitu dingin menusuk. Berikut kisahnya. Kabut tipis merayap di atas tanah becek yang belum juga kering sejak hujan deras 2 hari lalu. Desa Kalisurya tampak muram, seperti menyimpan rahasia kelam yang enggan dibuka. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah reot dengan dinding bambu yang mulai lapuk. Di sanalah Sarto tinggal bersama anaknya yang baru berusia 7 tahun, Naya. Sarto bukan orang jahat. Ia hanyalah tukang jagal ayam di pasar tradisional yang hidup seadanya. Setelah istrinya meninggal karena komplikasi melahirkan, dunia Sarto runtuh. Ia menjadi ayah sekaligus ibu bagi Naya, berjuang sendiri menantang kerasnya hidup. Tapi penghasilan sebagai penjagal tidak cukup. Utang menumpuk, rumah nyaris disita, dan anaknya mulai sering sakit karena kekurangan gizi. Malam itu, Sarto duduk sendirian di belakang rumah. Pandangannya kosong menatap genangan air di tanah. Rokok kretek yang tinggal separuh mengepul lemah di bibirnya. Di hadapannya, sebuah ayam hitam sudah disembelih dan darahnya ditampung di mangkuk kelapa. Namun bukan untuk dijual, melainkan sebagai syarat awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Beberapa hari sebelumnya, ia bertemu Pak Karjo, dukun tua yang dikenal suka menyepi di pinggiran hutan damar. Dukun itu berkata lirih di tengah kepulan dupa, "Kalau kamu ingin cepat kaya, ada satu cara. Tapi bukan untuk orang penakut." Awalnya Sarto menolak, tapi malam demi malam kelaparan Naya membuat hatinya remuk. Ia pun kembali menemui Karjo. "Pesugihan darah," kata dukun itu dengan suara berat. "Setiap malam bulan gelap, kamu berikan setetes darah. Makin banyak darah, makin cepat rezekimu datang." Sarto sempat gemetar mendengarnya. Tapi saat melihat wajah Naya yang pucat karena demam, ia tak lagi berpikir panjang. Maka malam itu ia menjalani ritual pertama. Ia melangkah ke bawah pohon beringin tua di pinggir sawah. Di bawah sinar rembulan yang nyaris tertutup awan, ia menaruh mangkuk berisi darah ayam dan membaca mantra yang diberikan Karjo. Angin mendesir kencang, dedaunan bergoyang seperti berbisik. Tiba-tiba, langit gelap seketika. Bulu kuduk Sarto berdiri. Dari balik bayangan pohon, muncul sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup rambut panjang. Suaranya serak, seperti desisan ular. "Ini darah pertama. Kau siap bayar harganya?" Sarto menggigil, tapi ia mengangguk pelan. Keesokan paginya, kejadian aneh pertama terjadi. Di pasar, seorang pria datang membeli semua ayam yang dimilikinya dengan harga 3 kali lipat. Tanpa banyak tanya, uang itu langsung masuk ke kantongnya. Dalam waktu 2 hari, nama Sarto mulai dikenal. Banyak orang tiba-tiba datang, membeli ayam dalam jumlah besar. Ia pun mulai membangun kandang lebih besar dan menyewa 2 orang pekerja. Namun di balik rejeki mendadak itu, sesuatu yang tak terlihat mulai mengikuti. Malam-malam Sarto dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah dengan mata bolong menatapnya dari sudut gelap. Naya sering menangis ketakutan, mengaku melihat bayangan tinggi besar berdiri di jendela. Sarto mencoba menenangkan anaknya, mengatakan itu hanya mimpi. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang salah. Apalagi ketika ia mulai merasakan lemas luar biasa setiap pagi, seperti kehilangan darah dalam jumlah banyak. Suatu malam, saat ia tertidur karena kelelahan, suara lirih membangunkannya. Suara itu datang dari dapur. "Sarto dah." Ia bangkit perlahan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Langkahnya gemetar menuju sumber suara. Saat ia membuka pintu dapur, lampu minyak tiba-tiba padam. Dalam gelap, ia melihat sepasang mata merah menyala mengambang di udara. "Darahmu tak cukup. Berikan yang lain." Sarto terjatuh, berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu menghilang secepat munculnya. Esok paginya, ia menemui Karjo. "Kenapa dia datang ke rumahku?" tanya Sarto dengan suara gemetar. Karjo hanya tertawa pelan.
Darah pertama hanya pembuka. Kau harus naikkan jumlahnya, atau dia akan menagih dengan caranya sendiri. Sarto menunduk. Karjo lalu menyerahkan sepotong kain hitam dengan simbol aneh dan sebotol kecil cairan merah. Ini minyak penarik. Campurkan di darah hewan yang kau sembelih. Tapi ingat, jika kau ingin mempercepat proses, darah manusia lebih disukai. Sarto menolak keras. Tapi pikirannya mulai tergoda. Hutang-hutangnya belum lunas, dan kondisi Naya masih mengkhawatirkan. Ia pulang dengan kepala penuh kebingungan. Malam berikutnya, ia kembali menjalani ritual. Kali ini dengan 2 ayam dan darahnya dicampur minyak dari Karjo. Hasilnya lebih dahsyat. Seorang juragan warung besar datang langsung ke rumahnya menawarkan kerjasama pengadaan daging ayam ke 5 desa. Uang masuk deras seperti banjir. Rumahnya mulai direnovasi. Ia membeli sepeda motor bekas. Dan Naya mulai berobat ke dokter. Tapi mimpi buruk makin menjadi. Sarto mulai dihantui suara tangis anak-anak, jeritan dari balik dinding, dan bau darah yang tak hilang dari tangannya. Ia melihat bayangan sosok berjubah hitam duduk di ranjang setiap malam. Sampai suatu hari, Naya jatuh sakit lebih parah dari sebelumnya. Dokter tak menemukan sebab. Tubuhnya dingin, mata sayu, dan tak mau bicara. Hanya satu kalimat yang terus ia ucapkan pelan. "Bapak, jangan kasih darahku." Sarto gemetar. Darahnya seperti berhenti mengalir. Kata-kata itu bukan dari anaknya, melainkan seperti bisikan dari dunia lain. Dan malam itu, ritual ketiga pun harus dijalani. Malam itu langit benar-benar gelap. Tak ada bulan, hanya bintang redup yang menggantung lemah. Angin dari arah timur membawa aroma amis yang menusuk. Sarto berdiri di bawah pohon beringin, membawa mangkuk yang lebih besar dari biasanya. Kali ini, 2 ayam dan 1 kambing telah ia sembelih. Darahnya penuh hingga ke bibir tempurung kelapa. Ia berdiri gemetar. Mantra yang diajarkan Karjo terus ia ulang, meski lidahnya mulai terasa kaku. Suaranya serak, kering karena ketakutan. Ketika bacaan selesai, udara sekitar mendadak mencekam. Suhu turun drastis. Kabut tebal menutupi sekelilingnya. Dari dalam kabut, suara langkah berat terdengar. Tanah becek menciptakan suara kecipak yang pelan namun mengancam. Lalu muncullah dia. Sosok itu, berjubah hitam panjang, tinggi menjulang, tanpa wajah. Hanya 2 bola merah menyala menggantung di tempat seharusnya mata berada. "Darah cukup untuk hari ini," gumamnya tanpa membuka mulut. Suaranya terdengar langsung di dalam kepala Sarto. Sarto menunduk. Hampir saja lututnya tak sanggup menahan tubuhnya. Tapi sosok itu belum selesai. "Kau telah menerima 3 karunia. Sekarang saatnya buat perjanjian." Dari balik jubahnya, sosok itu mengeluarkan secari kertas kuning lusuh. Tulisan di atasnya tak bisa dibaca. Bergelombang seperti cacing hidup, simbol-simbol asing berkilau merah. Sarto tahu ini bukan sekadar kesepakatan biasa. Ini adalah ikatan jiwa. Kalau tidak kau tanda tangani, darah anakmu yang akan kuambil. Sarto menatap langit. Dadanya sesak. Nafasnya berat. Dunia terasa berputar. Ia tak ingin Naya jadi tumbal. Dengan tangan gemetar, ia gigit ibu jarinya. Darah mengucur. Ia torehkan darah itu di kertas perjanjian. Saat tetesan terakhir menyentuh lembaran, kertas itu terbakar sendiri dan berubah jadi asap hitam pekat. Sosok itu tertawa. Tawa yang menggelegar namun hampa, lalu menghilang ke dalam kabut. Esoknya, keajaiban kembali terjadi. Nama Sarto muncul di berita lokal sebagai pengusaha ayam potong yang sukses. Wartawan datang ke rumah, mewawancarai, mengambil gambar. Ia menjadi bintang. Bahkan, seorang pejabat desa datang menawarkan proyek pengadaan daging untuk acara pemerintah daerah. Uang datang seperti air bah. Ia membeli mobil pick-up, merenovasi rumah jadi 2 lantai, dan menyekolahkan Naya ke sekolah swasta terbaik di kota. Namun kebahagiaan itu tak pernah lengkap. Naya makin sering sakit. Tubuhnya kurus, mata cekung, dan kini mulai bicara sendiri di kamar. Kadang tertawa, kadang menangis.
Ia sering menyebut nama-nama aneh, memeluk udara kosong, dan mengatakan bahwa ada yang selalu duduk di ujung tempat tidurnya. Sarto mulai panik. Ia mendatangi Karjo. "Anakku, dia bukan seperti dulu. Aku takut dia akan..." Karjo menatapnya tajam. "Kau yang memulai. Sekarang tanggung jawabmu menyelesaikannya." Sarto memohon, bersimpuh di kaki Karjo. Dukun tua itu akhirnya luluh. "Kalau kau tak ingin anakmu diambil, kau harus bawa darah manusia. Darah perawan. Itu satu-satunya yang bisa menunda kutukan." Sarto terdiam. Dunia seolah runtuh di kepalanya. Ia tak bisa membayangkan harus menyakiti manusia lain. Tapi malam itu, saat kembali ke rumah, ia melihat Naya duduk di ranjang sambil menatap keluar jendela. Matanya kosong. Ia bicara lirih. "Bapak," dia bilang, "waktuku sebentar lagi." Air mata Sarto jatuh. Ia memeluk anaknya erat-erat. Dalam hati, ia tahu waktunya hampir habis. Beberapa hari kemudian, desa digemparkan oleh berita hilangnya seorang gadis penjual sayur di pasar. Usianya baru 15 tahun. Polisi datang, warga mencari kemana-mana, tapi tak ada yang tahu jejaknya. Tak ada yang tahu, kecuali satu orang. Sarto mengubur tubuh itu jauh di dalam ladang miliknya. Setelah darahnya ia tampung dan berikan dalam ritual berikutnya. Dengan tangan penuh lumpur dan hati penuh luka, ia menatap ke langit. "Ampuni aku, Allah." Namun langit tetap diam. Sejak saat itu, kehidupan Sarto menjadi dua sisi yang bertolak belakang. Di luar, ia adalah pengusaha sukses, dermawan, bahkan membangun masjid kecil di dekat pasar. Tapi di balik itu, setiap malam bulan gelap, ia berjalan sendiri membawa mangkuk darah, membaca mantra, dan menunggu sosok tanpa wajah datang menagih janjinya. Dan setiap pagi, ia melihat Naya makin melemah. Sampai pada suatu malam, Naya menghilang dari rumah. Sarto panik. Ia cari ke seluruh ruangan, ke halaman, ke jalan depan. Tapi anak itu lenyap. Yang ia temukan hanyalah sobekan gaun tidur putih Naya yang penuh darah, tertempel di pintu kamar mandi belakang. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari dalam, terdengar suara berbisik. "Darah anakmu adalah pembayaran sempurna." Sarto berteriak sekencang-kencangnya. Suara jeritan Sarto menggema di malam yang sunyi, membangunkan tetangga dan membuat anjing-anjing menggonggong serempak. Namun ketika para tetangga berdatangan, pintu rumah sudah terkunci rapat, lampu-lampu padam, dan tidak ada suara dari dalam. Di balik pintu itu, Sarto terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, menatap sobekan baju Naya yang masih berlumur darah. Tangannya gemetar, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Tapi Naya tak ada di sana. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak kaki, hanya bau amis darah yang menggantung kuat di udara. Ia memanggil-manggil nama Naya, namun hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar-nyambar, menerangi langit dengan kilatan tak wajar. Di dalam rumah, Sarto duduk memeluk sobekan kain putih itu. Wajahnya pucat pasi. Ia sadar, perjanjian yang ia buat telah mencapai tahap akhir. Tapi yang membuatnya lebih ngeri adalah bisikan-bisikan yang kini tidak lagi hanya datang di malam hari. Bahkan siang pun ia mendengarnya. "Naya milik kami sekarang." Sarto mulai kehilangan kewarasan. Ia membakar dupa di setiap sudut rumah, menyiram air bunga 7 rupa ke lantai, dan membaca doa-doa dengan suara parau. Tapi semua itu tak berarti. Arwah yang telah diundang tak akan pernah pergi begitu saja. Beberapa hari berlalu. Naya tak kembali. Polisi datang, menanyakan keberadaannya, menyelidiki hilangnya anak itu dan juga kasus gadis penjual sayur yang belum ditemukan. Tapi tidak ada bukti. Sarto tetap diam. Lidahnya keluh, hatinya membatu. Namun pada malam ke-7 setelah hilangnya Naya, sesuatu terjadi. Pukul 3 dini hari, Sarto mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok tok tok. Ketukan itu lambat tapi ritmis, seakan mengikuti degup jantungnya yang panik. Ia melangkah perlahan menuju pintu. Setiap langkahnya seperti menapaki jurang. Saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa.
Hanya kabut tebal dan udara dingin yang menyeruak ke dalam. Tapi di lantai depan pintu, ada jejak kaki kecil. Berdarah. Menuju ke dalam rumah. Sarto mengikuti jejak itu. Jejak kaki itu menuntunnya menuju kamar Naya. Ketika ia membuka pintu, ruangan itu penuh dengan bau amis dan bunga melati yang menyengat. Dan di sana, duduklah seorang anak kecil di atas ranjang, membelakangi pintu. Naya? Suara Sarto nyaris tak terdengar. Anak itu tidak menjawab. Hanya duduk diam. Rambutnya panjang menutupi punggung. Sarto mendekat perlahan. Naya, ini bapak kamu di mana saja, nak? Saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu anak itu, tubuhnya membeku. Kepala Naya perlahan menoleh ke belakang, tapi tubuhnya tidak ikut bergerak. Lehernya memutar lebih dari 180 derajat. Matanya kosong, lidah menjulur, dan suara serak keluar dari mulutnya. Bapak, kita belum selesai. Sarto mundur, jatuh terduduk. Anak itu melayang perlahan mendekatinya, tidak menyentuh tanah. Darah menetes dari matanya. Bapak bawa aku ke lubang itu, sekarang aku yang akan bawa bapak. Sarto menjerit, tapi tak ada suara keluar. Malam itu ia pingsan. Pagi harinya, tetangga menemukan Sarto di depan rumahnya, tergeletak dengan mata terbuka dan wajah pucat. Tubuhnya gemetar seperti orang terkena sawan. Ia dibawa ke puskesmas, tapi dokter tak menemukan luka fisik apapun. Hanya tekanan darah yang sangat rendah, seolah tubuhnya kehilangan banyak cairan. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar buruk kembali menyebar. 2 gadis lain menghilang dari desa sebelah. Warga mulai curiga, dan mata-mata mulai mengarah ke Sarto. Namun tak ada bukti, tak ada saksi. Hanya bisik-bisik yang makin menguat. Sementara itu, Sarto semakin tersiksa. Setiap malam ia didatangi bayangan anak kecil dengan mata darah dan tubuh membusuk. Arwah Naya tak pernah pergi. Ia selalu muncul di sudut kamar, di balik cermin, bahkan dalam pancuran air saat Sarto mandi. Suaranya terus menggaung. Bapak korbankan aku demi uang. Sarto mencoba mengakhiri semua ini. Ia membakar semua uang hasil pesugihan, menyiram darah kambing ke lantai rumah, bahkan memotong jarinya sendiri untuk ritual pemutusan ikatan. Tapi tidak ada yang berhasil. Karjo menolak menolongnya lagi. Dukun tua itu berkata, perjanjian sudah sah, tidak ada pembatalan. Kau bisa mencoba kabur, tapi arwah itu akan selalu menemukanmu. Dan benar, kemanapun Sarto pergi, suara Naya mengikutinya. Ketika ia mencoba tidur, bantalnya berubah menjadi genangan darah. Ketika ia makan, makanan berubah menjadi belatung. Hidupnya tak lagi milik sendiri. Sampai akhirnya, Sarto memutuskan sesuatu. Ia akan kembali ke tempat pertama kali ritual dilakukan. Di bawah pohon beringin tua. Ia membawa sebilah pisau panjang, seikat bunga Kamboja, dan potongan baju Naya yang masih berlumur darah. Ia ingin menyelesaikan semuanya. Ia ingin menyerahkan dirinya. Namun ia tidak tahu bahwa darah yang ia berikan malam itu bukan akhir dari penderitaannya. Justru itulah awal dari babak baru yang lebih mengerikan. Hujan turun deras malam itu, seperti mengguyur dosa yang tak sempat ditebus. Sarto berdiri di bawah pohon beringin tua, tubuhnya basah kuyup, kedua matanya merah dan penuh kelelahan. Di hadapannya tergeletak seikat bunga Kamboja dan sobekan baju Naya, yang kini sudah mulai menghitam karena bercampur tanah dan darah. Dengan pisau di tangan kanan dan segenggam tanah kuburan di tangan kiri, ia berlutut. Suara petir menggelegar bersahutan. Angin berputar-putar seperti mengelilinginya, menciptakan pusaran dingin yang menusuk tulang. Ambil aku, biarkan Naya pergi, bisiknya. Namun jawaban yang datang bukanlah angin yang tenang, melainkan gemuruh suara dari balik tanah. Pengorbanan belum genap. Tiba-tiba tanah di bawah pohon beringin itu merekah. Lubang terbuka selebar tubuh manusia, dalam dan gelap. Bau busuk bangkai yang menyengat langsung membumbung ke udara. Sarto merangkak mendekat, ingin menjatuhkan diri ke dalamnya. Tapi dari balik lubang itu, muncul 2 tangan hitam legam, panjang,
dengan kuku tajam seperti belati. Tangan itu mencengkeram kaki Sarto dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. Sarto berteriak, meronta, mencoba melepaskan diri. Tapi tangan itu makin kuat mencengkeram, menggores kulitnya hingga berdarah. Saat hampir seluruh tubuhnya masuk ke dalam lubang, suara tangis anak kecil terdengar. "Bapak jangan pergi." Suara itu menghentikan segalanya. Tangan itu seketika melepas cengkeramannya, dan lubang itu tertutup kembali dalam sekejap, seolah tak pernah terbuka. Sarto terlempar ke tanah, tubuhnya penuh luka. Di atasnya, berdiri sosok Naya dalam wujud yang berbeda. Wajahnya pucat, tubuhnya tembus cahaya, dan matanya berkaca-kaca. "Aku belum bisa tenang, Pak. Selama darah belum dibayar dengan darah, mereka tidak akan membiarkanku pergi." Sarto menangis. Tubuhnya terguncang hebat. Ia memeluk bayangan putrinya yang dingin seperti kabut. Namun pelukannya menembus udara. Naya hanya memandang dengan tatapan yang dalam, lalu perlahan menghilang di hembus angin malam. Setelah kejadian itu, Sarto tak lagi kembali ke rumah. Ia tinggal di pondok tua dekat pemakaman, hidup dari belas kasih warga yang masih mau mengantarnya makanan. Wajahnya makin kurus, janggutnya tak terurus, dan matanya seperti menatap sesuatu yang tak dilihat orang lain. Tapi gangguan belum berhenti. Setiap malam, suara tangis dan jeritan dari dalam tanah menghantuinya. Ia mulai menggali lubang di sekitar makam, mencari mayat-mayat yang ia korbankan dalam ritual dulu. Ia ingin memakamkan mereka dengan layak, berharap arwah mereka tenang. Tapi yang ia temukan hanyalah potongan tulang dan serpihan kain yang terkoyak. Dan pada malam ke-14 setelah ritual terakhir, seorang anak kecil di desa ditemukan tewas di sungai. Tubuhnya penuh luka sayat dan wajahnya pucat, seperti kehabisan darah. Desa gempar. Warga mulai marah. Isu pesugihan merebak cepat. Semua jari mengarah ke Sarto. Ia ditangkap, dipukuli, dan diikat di balai desa. Namun sebelum aparat datang, warga memutuskan membawanya ke pohon beringin. Di sanalah mereka ingin mengakhiri semuanya. "Dia sumber kesialan. Dia yang bawa setan ke desa ini," teriak salah satu warga. Sarto tak melawan. Ia hanya tersenyum lemah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. "Semua ini salahku, biarkan aku menebusnya." Tanpa banyak kata, warga menggali lubang di bawah pohon beringin. Lubang yang sama tempat Sarto pernah nyaris ditarik ke dalam. Mereka melemparkan tubuh Sarto ke sana. Tapi sebelum tanah ditimbun, suara petir membelah langit. Tanah bergetar, dan dari dalam lubang itu muncul asap hitam tebal yang menyambar ke atas. Semua warga terpental. Ada yang pingsan, ada yang kejang-kejang. Saat asap itu hilang, lubang itu tertutup dengan sendirinya. Dan Sarto tidak pernah ditemukan lagi. Keesokan harinya, Desa Kalisurya diselimuti ketakutan. Seorang ibu melaporkan anaknya melihat pria berjubah hitam duduk di depan pintu rumah, menatap ke arah mereka dengan mata menyala. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati pohon beringin. Area itu dikelilingi pagar bambu dan diberi tanda larangan mendekat. Namun gangguan tetap datang. Setiap malam bulan gelap, suara jeritan dari bawah tanah kembali terdengar. Beberapa orang bersumpah melihat sosok anak kecil berjalan tanpa kaki, mencari-cari ayahnya yang tak kunjung kembali. Dan nama Sarto pun menjadi legenda kelam. Sebuah peringatan bagi siapapun yang berniat mencari kekayaan dengan jalan darah. Karena dalam pesugihan, semua yang diberi akan diminta kembali, dengan bunga yang jauh lebih besar. 5 tahun berlalu sejak hilangnya Sarto di bawah pohon beringin tua. Desa Kalisurya tidak pernah kembali menjadi seperti semula. Warga yang dahulu tinggal dekat area pemakaman perlahan pindah. Rumah-rumah kosong ditinggalkan, ladang dibiarkan terbengkalai. Hanya suara angin dan gesekan bambu yang masih terdengar tiap malam. Namun di antara reruntuhan desa yang mulai ditinggalkan, seorang pria muda bernama Randi datang membawa rasa penasaran. Ia adalah mahasiswa akhir jurusan antropologi dari kota besar, yang tertarik meneliti tentang mitos pesugihan dan cerita-cerita rakyat dari berbagai daerah. Nama Sarto dan kisah menghilangnya menjadi bahan skripsi yang ingin ia gali lebih dalam.
Dengan membawa kamera tua dan buku catatan lusuh, Randi menyewa rumah kecil tak jauh dari lokasi pohon beringin. Ia mendatangi warga tersisa, mewawancarai, dan merekam suara-suara mereka. Tapi mayoritas dari mereka menolak membicarakan nama Sarto. Ada yang langsung menutup pintu, ada pula yang mendadak pucat dan gemetar. Namun seorang nenek tua bernama Embok Narmi akhirnya bersedia bicara. Suaranya pelan, matanya kosong menatap keluar jendela. Yang kau cari bukan cerita, nak, tapi kutukan. Randi mencatat setiap kalimat yang keluar dari mulut wanita itu. Tentang darah, perjanjian, dan bagaimana desa ini berubah menjadi tempat sunyi karena keserakahan seorang manusia yang awalnya hanya ingin menyelamatkan anaknya. Tapi, bukankah tidak semua ritual itu benar-benar bekerja, Embok? Tanya Randi, mencoba kritis. Embok Narmi tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah lukisan tua di dinding rumahnya. Lukisan itu menggambarkan sosok berjubah hitam, berdiri di antara dua dunia, terang dan gelap. Di bawah lukisan itu tertulis kalimat dengan huruf Jawa kuno, "Kaya saka getih, mati tanpa kubur." Malam harinya, Randi memutar kembali rekaman suara wawancaranya. Namun ketika ia sampai pada bagian Embok Narmi, suaranya berubah. Bukannya kata-kata, yang terdengar justru tangisan anak kecil dan bisikan lirih. Kamu yang selanjutnya. Jantung Randi berdetak cepat. Ia memutar ulang, tapi suara itu tetap ada. Ia menoleh ke jendela, dan sekelebat bayangan hitam terlihat melintas. Dingin menyusup ke dalam rumah. Lampu berkedip, lalu padam. Dalam gelap, pintu kamarnya terbuka perlahan. Randi berdiri, mengambil senter. Tapi sebelum ia sempat menyalakannya, tangan kecil menggenggam pergelangan kakinya dari bawah tempat tidur. "Bapak, kamu lihat bapakku?" Randi menjerit, tapi tidak ada yang datang. Keesokan paginya, ia bangun di tengah ladang, tubuhnya dipenuhi tanah, dan darah segar mengalir dari telinganya. Kamera dan catatannya hilang. Ia tidak mengingat apapun dari malam sebelumnya, hanya suara yang terus terngiang di kepalanya. Pesugihan darah tak berakhir di satu nyawa. Dengan sisa tenaga, Randi mendatangi rumah Embok Narmi, tapi rumah itu sudah kosong. Dindingnya runtuh, atapnya bolong, dan lukisan yang kemarin ia lihat kini bersimbah darah. Di bawah lukisan itu, terpahat tulisan baru dengan darah kering. Siapapun yang menggali, akan menjadi bagian dari tanah itu. Randi panik. Ia hendak pergi dari desa itu. Tapi sebelum ia sempat meninggalkan batas desa, jalanan seperti berubah. Kompas dan GPS di ponselnya berputar tak menentu. Ia merasa berjalan melingkar. Sampai akhirnya malam kembali datang. Dan suara-suara kembali terdengar. Suara tangis, suara tawa anak kecil, dan satu suara berat dari kedalaman bumi. Kamu sudah mencicipi darah tanah ini. Kamu tidak bisa keluar. Randi kini mengerti. Pesugihan darah bukan sekadar tentang permintaan kekayaan, tapi tentang tanah yang telah diberi darah manusia, dan menjadi hidup karenanya. Tanah itu lapar, dan setiap orang yang menginjaknya dengan niat menggali kebenaran akan menjadi santapan berikutnya. Di malam bulan gelap itu, Randi berjalan menuju pohon beringin. Wajahnya kosong, langkahnya seperti digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Ia membawa pisau kecil dan selembar kertas kuning yang entah sejak kapan berada di sakunya. Dan untuk pertama kalinya, pohon beringin kembali menerima persembahan darah manusia. Pagi hari setelah ritual gelap di bawah pohon beringin, langit di atas desa Kalisurya tampak kelabu. Awan menggantung berat, seolah ikut menyimpan duka yang tak terlihat. Tidak ada lagi kicauan burung, tidak ada aktivitas warga, hanya kesunyian yang menyesakkan. Randi tidak pernah ditemukan lagi. Tidak oleh tim pencari, tidak oleh mahasiswa-mahasiswa yang belakangan datang mencari kabar. Seolah ia lenyap di telan tanah, seperti halnya Sarto dan para korban sebelumnya. Namun ada satu hal yang berubah. Setiap malam bulan gelap, cahaya merah samar terlihat dari arah pohon beringin. Seolah ada nyala api yang tidak pernah padam. Desa perlahan menjadi desa mati. Rumah-rumah ditinggalkan. Ladang mengering,
Dan jalan menuju ke sana ditutup dengan portal kayu besar bertuliskan, "Tanah ini haus akan darah. Jangan datang kecuali kau siap menjadi persembahan." Namun manusia selalu punya rasa ingin tahu. Dan itulah kelemahan yang disukai oleh kekuatan gelap. Beberapa tahun kemudian, sekelompok pembuat konten YouTube misteri dan horor datang ke desa Kalisurya. Mereka terdiri dari 5 orang anak muda yang mencari ketenaran lewat video eksplorasi tempat angker. Salah satu dari mereka bernama Damar, menjadi pemimpin tim. Ia membawa kamera canggih, alat perekam suara, dan perlengkapan pendukung lain. "Kita akan buka misteri pesugihan darah. Ini bakal jadi video paling viral," ujar Damar dengan penuh semangat sambil merekam wajahnya di depan gerbang desa. Mereka melewati gerbang larangan dan mulai menjelajah. Di awal-awal, mereka hanya menemukan rumah kosong, tembok berlumut, dan sumur tua. Semuanya tampak biasa saja. Hingga mereka mendekat ke area pemakaman lama, dan menemukan pohon beringin yang telah tumbuh 3 kali lipat lebih besar dari ukuran biasa. "Gila, pohon ini tinggi banget," ucap salah satu kru sambil menyorotkan kamera. Damar, yang berdiri paling dekat dengan akar pohon, tiba-tiba terpaku. Di tanah, ia melihat sesuatu yang aneh. Mangkuk kelapa tua yang masih berisi darah beku, seolah baru digunakan semalam. Di sekelilingnya, ada lingkaran simbol kuno yang menghitam seperti terbakar. "Kita rekam semua. Ini luar biasa," ucapnya tanpa rasa takut. Tapi saat mereka mulai merekam, kamera tiba-tiba mati. Baterai penuh. Tapi layarnya gelap. Suara statis terdengar dari alat perekam suara. Suhu menurun drastis, dan kabut mulai turun meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Kemudian, dari balik akar besar pohon beringin, muncullah sosok pria muda. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata, dan tubuhnya dibalut jubah lusuh. Ia berdiri mematung, menatap ke arah kamera yang mati. "Itu siapa?" tanya salah satu kru dengan suara bergetar. "Randi," bisik Damar. Tiba-tiba sosok itu melangkah maju. Ia tak berbicara, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ia menunduk, lalu mengangkat tangan kanan, menunjukkan kertas kuning dengan darah menetes dari ujungnya. "Kau yang selanjutnya," suaranya lirih, tapi bergema di seluruh pekarangan. Kelima orang itu berlari sekuat tenaga. Tapi jalan yang mereka lewati berubah. Tidak lagi mengarah ke pintu keluar, melainkan kembali ke pohon beringin. Mereka terus berlari dalam lingkaran, terjebak dalam dimensi yang dikuasai kekuatan tak kasat mata. Satu persatu dari mereka menghilang. Ada yang jatuh ke dalam tanah hidup, ada yang terseret ke dalam kabut, dan ada yang tubuhnya membeku tanpa sebab. Hanya Damar yang tersisa, bersembunyi di balik dinding pemakaman batu sambil menggenggam kamera mati. Malam pun tiba. Dari dalam pohon beringin, suara anak-anak menangis terdengar. Tanah merekah, dan puluhan tangan muncul dari dalamnya. Tapi kali ini, bukan untuk menarik korban, melainkan untuk memberi persembahan. Dan persembahan itu adalah darah dari para pendatang yang tak tahu batas. Damar yang ketakutan akhirnya mengambil pisau kecil dari tasnya. Ia sadar, satu-satunya cara untuk lolos dari kutukan ini adalah dengan menjadi bagian dari perjanjian. Ia menorehkan namanya di tanah dengan darah. Ia membaca ulang mantra yang ia temukan di buku Randi, yang entah sejak kapan masuk ke dalam ranselnya. "Dengan darah ini aku bersumpah menjadi penjaga tanah ini, sampai darah berikutnya datang." Tanah kembali tenang. Pohon beringin redup, dan tubuh Damar menghilang. Esok harinya, kamera yang mereka gunakan ditemukan oleh seorang petani yang tanpa sengaja melewati jalan hutan. Petani itu tidak berani menyentuh kamera itu dan langsung melapor ke aparat. Tapi saat tim penyelidik datang, kamera itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah jejak kaki telanjang yang mengarah ke pohon beringin, dan sebuah tulisan di tanah. "Kaya dari darah, terikat oleh tanah. Kami menunggu kalian."